Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video saya yang kedua ini di channel Kelas Karyawan, saya akan membahas sesuatu yang agak sensitif ya, karena ini banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat karyawan saya yang lain. Kok lu belum punya mobil sih? Kan lu udah kerja lama gitu kan. Sering gak sih kalian ditanya seperti itu? Nah, kan sekarang ngambil mobil bisa kredit aja, gampang gitu kan. Emangnya kalau kita beli mobil harus kredit? Emang bisa memiliki mobil itu tanpa kredit? Nah, untuk itu di video kali ini saya akan coba sharing pengetahuan saya atau strategi gimana sih caranya kita ini karyawan atau milenial bisa punya mobil tapi tanpa kredit. Namun kalau misalnya sahabat punya strategi atau perencanaan pembelian mobil yang berbeda, silakan share di kolom komentar. Oke, langsung saja. Misalnya seperti ini. Misalnya kita itu anggaplah standarnya kita pengen beli mobil itu jenisnya Toyota Agya misalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman atau sahabat pengen beli mobil tipe L, silakan saja. Tapi maksudnya saya contohkan Toyota Agya. Jadi di tahun 2020 ini Toyota Agya itu teman-teman harganya itu 148 juta, kurang lebih 148 juta. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil mobil itu dengan skema kredit, maka kita harus menyiapkan DP-nya itu sekitar 40 juta teman-teman. Kemudian kalau DP 40 juta itu angsurannya itu 60 kali 5 tahun ya, itu kurang lebih 3 juta sebulan. Jadi kita harus menyiapkan DP 40 juta, kemudian angsurnya sebanyak 60 kali 3 juta. Maka kalau misalnya mau dihitung-hitung secara sederhana teman-teman, total yang kita keluarkan selama 5 tahun itu, angsuran ditambah DP itu sebesar 220 juta sahabat. Oke. Kalau misalnya kita beli cash itu harganya Toyota Agya itu cuma 148 juta. Nah, selisihnya sebesar 72 juta, inilah bunga yang harus kita bayarkan ke bank sahabat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita konsepnya nggak kredit gitu kan, terus kita nabung gitu kan, kalau misalnya kita udah kumpul uang 220 juta, sebenarnya sisa yang bunga 72 juta ini sebenarnya kita bisa beliin satu mobil lagi teman-teman. Nanti Agya tahun 2016 itu kalau teman-teman cari di website atau situs-situs penjual mobil bekas itu harganya sekitaran 70-80 juta. Jadi udah bisa beli mobil satu lagi nih teman-teman. Oke, gitu lah. Kalau gitu gimana dong caranya kalau misalnya nggak pakai kredit? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pertama-tama sahabat, jadi kita itu harus membagi tipe pembeli mobil itu. Jadi tipe-tipe orang pengen beli mobil itu, yang pertama itu orang pengen beli karena mobil pertama gitu kan. Kenapa dia mau beli mobil? Biasanya orang yang mau beli mobil pertama itu karena adanya kebutuhan. Saya contohkan misalnya kebutuhan, kita udah punya anak, kemudian akan lebih aman antar anak ke sekolah, maka perlu mobil. Kemudian untuk memudahkan kalau ada keperluan keluarga, misalnya ada keluarga yang mau kita bantuan ke rumah sakit atau ke rumah saudara atau bawa orang tua kita ke rumah sakit gitu kan, itu kan lebih mudah menggunakan mobil. Maka dari itu orang dengan tipe ingin membeli mobil yang pertama ini akan membeli mobil sesuai dengan karena dia memang butuh gitu, karena memang dia perlu. Yang tipe yang kedua ini orang yang gengsi itu misalnya teman-teman atau sahabat sudah bekerja, kemudian misalnya udah punya jabatan gitu, kepala bagian, tapi kemudian ngelihat stafnya mobilnya lebih oke, lebih ngejreng gitu kan, makanya timbullah gengsi, makanya mau beli mobil yang lebih bagus lagi. Kemudian pengen upgrade mobil, sahabat udah punya mobil 5-10 tahun, pengen upgrade gitu kan ke tipe yang lebih bagus, spesifikasinya lebih oke dan lain-lainnya, itu tipe masuk tipe yang ketiga. Nah, sekarang kita berbicara pada tipe yang pertama, orang yang pengen membeli mobil karena kebutuhan atau pengen beli mobil pertama gitu kan. Nah, gimana cara hitungannya? Begini teman-teman, jadi kalau misalnya pada skema kredit tadi kan itu sahabat atau teman-teman harus menyiapkan uang DP-nya itu 40 juta. Berarti itu kan teman-teman punya tabungan di rekening teman-teman itu sebesar 40 juta ya dong. Ya kan? Pastinya kalau nggak ada DP kan nggak bisa gitu kan. Makanya anggap saja di 2020 ini tabungan teman-teman itu udah kekumpul 40 juta gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman browsing atau cari mobil-mobil bekas yang tahun-tahunnya lama itu, ini kebetulan saya ketemu mobil Hyundai tahun 2005 itu bisa harganya sekitar 40 juta teman-teman.
Jadi kalau misalnya memang sahabat atau teman-teman pengen beli mobil itu karena keperluan atau kebutuhan, dengan uang 40 juta itu sebenarnya udah bisa beli mobil gitu kan, walaupun tahunnya tahun yang lama. Nah, berdasarkan sharing dengan teman-teman yang suka otomotif gitu kan, pengalaman di otomotif, sebenarnya mobil yang tahun-tahun lama itu kalau misalnya dirawat, pemakaiannya terus diservis, kemudian dirawat dengan baik dan benar, nah itu akan fine-fine aja untuk kita gunakan gitu kan, aman-aman aja sebenarnya teman-teman. Nah, jadi kalau balik lagi ke kebutuhan, sebenarnya dengan tabungan 40 juta itu kita sudah bisa punya mobil, misalnya Hyundai yang 2005. Nah, misalnya kita misalkan teman-teman atau kita fokuskan tujuan kita, gua pengen beli mobil ya gitu kan, nggak apa-apa. Nah, tadi kan kalau misalnya di kredit, angsuran Agia itu 3 juta sebulan. Artinya apa? Artinya sahabat atau teman-teman itu punya kemampuan untuk menyisihkan uang sebesar 3 juta setiap bulannya. Oke. Nah, sekarang bedanya uang 3 juta itu yang biasa kita setorkan untuk cicilan. Nah, sekarang kita tabung, teman-teman. Nah, kita tabung 3 juta sebulan. Kalau misalnya di kredit tadi 5 tahun itu 3 juta sebulan, nah kemudian coba deh kita nabung 4 tahun aja dengan konsisten 3 juta sebulan gitu kan. Jadi secara hitungan kasarnya kita akan kekumpul uang tabungan sebesar 120 juta nih teman-teman. Ini 120 juta ya kan. Untuk itu ada alternatif lain teman-teman. Kalau misalnya sahabat atau teman-teman nggak pengen nih nunggu 4 tahun, udah pengen upgrade dari yang Hyundai ini, mobil yang tahun lama, kita pangkas jadi 2 tahun aja. 2 tahun kan kalau dikali 3 juta itu sekitar 60 juta. Nah, Hyundai-nya kita jual, itu pasti, jadi kita jual 35 juta deh, hitung-hitungan kasarnya. Nah, maka kita itu punya cash on hand di 2 tahun itu sebesar 95 juta nih. 95 juta itu berarti kita punya dana di, kalau misalnya sekarang 2020, berarti di 2022 kita tuh punya uang sebesar 95 juta. Nah, 95 juta itu bisa kita beliin mobil Agia teman-teman, yang tahun 2019 kan, upgrade mobil bekasnya tahunnya semakin nggak jauh nih gitu kan, dari tahun saat teman-teman punya dana gitu kan, nggak begitu jauh. Tapi tetap tujuan kita mobil Agia yang baru gitu kan. Jadi ini posisinya teman-teman itu bisa milih nih antara bertahan di mobil yang pertama Hyundai ini sampai nunggu 4 tahun, kemudian atau di 2 tahun sudah upgrade mobil lagi, beli yang Agia tahun 2019, yang Hyundai 2005-nya dijual gitu kan, beliin lagi. Nah, di sini teman-teman udah punya mobil nih posisinya, tapi sudah punya mobil tapi tetap konsisten menabung. Nah, jadi posisinya udah punya mobil Agia tahun 2019, tetap konsisten menabung. Teman-teman lanjutin nabung ya terus 3 juta. Kan tadi kan kalau misalnya kredit sanggupnya 5 tahun tuh. Nah, sekarang kan baru masuk tahun ketiga sama tahun keempat nih, nabung 3 juta. Nah, nanti 2 tahun kemudian, berarti sekitar tahun 2024 itu bisa nabung lagi 72 juta. Plus mobil Agianya, mobil Agia itu kan. Nah, kalau misalnya sahabat atau teman-teman pengen jual lagi, kita turun harganya 90 juta gitu kan. Nah, laku 90 juta gitu kan. Nah, berarti teman-teman itu di tahun 2024 punya cash on hand itu sebesar 162 juta sahabat. Ya, itu ya. Nah, 162 juta ini, kalau misalnya sahabat atau teman-teman sengaja ingin bikin perbandingan harga gitu kan, survei harga mobil, misalnya tariklah harga mobil Agia 2019, harga mobil Agia 2018 gitu kan. Nah, teman-teman akan dapat rata-rata. Jadi ternyata teman-teman, harga mobil itu gitu kan naiknya itu cuma berkisar sekitar 3 juta teman-teman. Jadi kalau misalnya kita asumsikan harga Agia tahun 2024 itu hitung-hitungannya berarti tahun 2020 ditambah dengan kenaikan 4 tahun ke depan. Naikin 4 tahun ke depan itu sekitar 4 kali 3 12 juta. Berarti harga mobil Agia dengan spesifikasi terbaru di 2024 itu harganya cuma 160 juta teman-teman. Gitu. Jadi nanti di 2024 total cash on hand-nya ini kan 160 juta nih, 162 juta gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung beli cash di tahun 2024 itu mobil Agia new tahun 2024 yang harganya 160 juta, itu kan masih surplus 2 juta sahabat. Jadi gitu kan. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Jadi kelebihannya teman-teman dengan tidak mengikuti skema kredit tapi dengan menabung itu, yang pertama itu sahabat atau teman-teman kelas karyawan jadi punya tabungan gitu kan. Kemudian ketika ada dana untuk yang diperlukan mendesak gitu kan, amit-amit misalnya gitu ya, amit-amit misalnya sakit misalnya gitu kan perlu dana gitu kan. Kalau misalnya seandainya teman-teman ambil mobil kredit di tahun pertama, tahun kedua misalnya sakit amit-amit gitu kan, nah
yang seharusnya teman-teman itu bisa nabung 3 juta sebulan, jadinya nggak ada tabungan karena 3 juta itu harus disetorkan sebagai angsuran atau cicilan ke bank, gitu kan. Jadi sahabat atau teman-teman nggak ada dana tuh, nggak ada simpan uang tabungan. Nah, kalau misalnya dengan skema menabung seperti yang tadi saya jelaskan, jadi sahabat atau teman-teman itu ada dana yang bisa dipakai apabila mendesak. Kalaupun ternyata pakai ya udah gitu kan, berarti kan kita hitung lagi. Kalau berarti kan memang belum waktunya untuk punya mobil, tadi seenggaknya kesehatan lebih penting, atau yang masalah atau hal-hal yang mendesak itu bisa diselesaikan gitu kan. Kemudian ketika teman-teman membeli dengan skema menabung tadi itu, maka mobil aja yang akan sahabat atau teman-teman dapatkan itu adalah mobil dengan spesifikasi terbaru. Sedangkan kalau misalnya kredit kan udah ngambil dari tahun 2020 tuh, lunas 2024, maka mobilnya yang sahabat punya ya cuma mobil aja ke tahun 2020. Nah, tapi kalau dengan skema menabung tuh nanti di 2024, malah di 2024 ya, kalaupun misalnya skema 5 tahun kan kredit 2025 tuh baru habisnya kan. Nah, ini malah sahabat cuma 4 tahun bisa dapat spesifikasi mobil dengan spesifikasi yang terbaru gitu loh. Gitu loh untungnya gitu kan. Nah, dan terpenuhi semuanya gitu kan. Itu sahabat. Jadi kurang lebih kalau misalnya saya ditanya kok lu belum punya mobil sih, maka jawaban saya seperti ini gitu, karena saya punya hitung-hitungan seperti ini gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada atau video ini bermanfaat atau misalnya bisa menginspirasi sahabat semuanya, atau sahabat punya strategi atau perencanaan pembelian mobil dengan cara yang berbeda, silahkan sharing dan komen di kolom komentar agar sahabat-sahabat kelas karyawan yang menonton video ini bisa menambah referensi pengetahuannya gitu kan. Dan kalau misalnya video ini memang bisa membawa manfaat bagi orang banyak, bagi yang nonton, silahkan di like, komen, dan subscribe ya sahabat. Dengan like, komen, dan subscribe dari kalian itu akan juga membantu berkembangnya channel ini agar bisa membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung, pribadi meminta maaf kepada semuanya. Tapi bila ada poin-poin yang kiranya bisa diambil, silakan diambil dan disesuaikan dengan kemampuan sahabat atau kelas karyawan masing-masing gitu kan. Oke, itu saja. Kira-kira di next video saya akan bahas apa lagi ya? Silahkan komen, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it happen.